Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahma Sarlita Ramadhani Putri dengan NPM 23110210009. Dan di sini saya akan membuat video praktikum sebagai tugas ekonometrik 1 kelas A, dan saya akan melakukan estimasi dari beberapa data menggunakan EViews. Nah, jadi di sini ada beberapa data ya. Data yang akan dianalisis adalah data mengenai pengaruh rasio gender terhadap partisipasi angkatan kerja di DKI Jakarta tahun 2012 sampai 2023. Jadi data yang saya peroleh bersumber dari Badan Pusat Statistika atau BPS. Nah, yang pertama saya akan membuat estimasi menggunakan model linear. Nah, jadi langkah yang pertama adalah buka aplikasi EViews. Di sini saya menggunakan EViews 13. Yang pertama, pilih file, kemudian new, lalu work file. Tapi bisa juga tekan Ctrl dan N secara bersamaan. Itu nanti bakal langsung muncul. Lalu, nah di sini itu di bagian ada beberapa pilihan ya di dalam work file structure type. Karena data yang kita gunakan adalah time series, maka yang kita pilih adalah dated atau regular frequency. Nah, untuk frekuensinya sendiri itu kita pilih annual. Nah, karena datanya kan tahunan, jadi pilihnya annual. Lalu start date-nya itu yang tahun pertama dari data yang saya kumpulkan itu tahun 2012, dan end date-nya itu tahun 2023. Nah, setelah itu tekan OK. Nah, maka akan muncul seperti ini. Nah, pertama yang selanjutnya yang harus dilakukan itu ada tekan quick, lalu empty group. Nah, di sini tuh ada work file yang kosong, tapi tahunnya udah keisi ya karena tadi di awal sudah kita isi. Nah, perlu diingat jika ingin mengisi data di EViews itu harus di-scroll dulu ke atas. Jadi ada bagian yang kolom yang kosong. Nah, itu diisi dari tempat itu. Nah, balik lagi ke Excel. Di blok dari Y sampai ke bawah. Itu di blok, itu data yang akan kita gunakan untuk di EViews. Kita blok, lalu kita copy paste di kolom ini. Nah, di sini muncul angka 0 nih, banyak banget di variabel terikatnya. Padahal di Excel-nya itu nggak ada angka 0. Nah, jadi cara menghilangkannya itu pertama di blok, tekan sebelah kanan, lalu display format. Nah, di display format ini ganti fixed characters itu ke significant digits. Nah, lalu tekan OK. Nah, ini sudah sama seperti di data di Excel. Lalu selanjutnya kita simpan, dan pertama tuh yang mau disimpan tuh pencet name, lalu diberi nama. Nah, di sini saya beri nama dengan data analisis. Nah, perlu diingat juga jika ingin menyimpan hasil dari EViews-nya ini, namanya itu nggak boleh kapital dan nggak boleh dengan tanda baca. Jadi cuman bisa disimpan pakai huruf kecil dan angka. Nah, maka akan jadi seperti ini. Lalu untuk melakukan estimasi dengan beberapa model, itu yang pertama ini model linear ya. Jadi yang pertama itu tekan Y, lalu Ctrl X itu secara bersamaan, lalu tekan tombol sebelah kanan, open, langsung as equation. Nah, di sini kan masih Y, X, C, tapi jika ingin merubah ke dalam model linear itu harus diubah. Jadi C-nya itu dipindahkan di depan huruf Y. Maka akan jadi seperti ini. Nah, lalu tekan OK dan muncul tampilan seperti ini. Nah, ini kan linearnya sudah jadi, dan jangan lupa disimpan ya. Disimpan dengan nama linear. Nah, ini sudah tersimpan. Lalu untuk melakukan model selanjutnya tetap lakukan langkah yang sama. Jadi tekan seperti tadi
tadi langkahnya, namun di sini rumusnya berbeda. Nah, yang selanjutnya ini kan kita akan membuat model logline ya. Jadi kita ketik log buka kurung y lalu tutup kurung. Nah, c atau konstantanya itu dipindahkan di belakang x. Nah, jadi akan jadi seperti ini, lalu tekan OK dan muncul data dengan model logline. Nah, ini disimpan dengan nama logline, jangan lupa disimpan, dan untuk melakukan model lainnya tetap lakukan dengan langkah yang sama, tapi rumusnya berbeda. Jadi ini adalah model linlog ya. Jadi model linlog itu rumusnya seperti ini. Tekan OK, nah maka akan muncul seperti ini. Nah, ini disimpan lagi. Lalu lakukan model yang cara yang sama untuk model yang berbeda. Jadi ini double log. Jadi log buka kurung y lalu tutup kurung, c log lagi dan buka kurung, x tutup kurung, lalu tekan OK. Nah, maka hasilnya akan jadi seperti ini, lalu disimpan lagi. Dan untuk model yang terakhir yaitu model kuadratik, itu rumusnya adalah y, c, lalu x topi, lalu 2. Nah, akan muncul seperti ini, dan diberi nama kuadratik. Nah, itu tadi langkah-langkah untuk mengestimasi data di eViews. Nah, jadi untuk selanjutnya itu ada interpretasi atau penjelasan ya dari data-data yang sudah saya kumpulkan tadi dan yang sudah saya estimasi. Jadi topik saya adalah pengaruh rasio gender terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja di DKI Jakarta tahun 2012 sampai 2023. Nah, di sini saya menggunakan teori human capital atau model manusia oleh Becker tahun 1964. Jadi teori human capital ini melihat manusia sebagai aset berharga karena pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman mereka bisa meningkatkan produktivitas serta nilai ekonomi, dan manusia juga dianggap punya nilai ekonomi yang bisa diukur, mirip dengan aset fisik seperti mesin atau gedung. Nah, dalam dunia kerja sendiri, laki-laki dan perempuan bisa punya perbedaan dalam hal pendidikan, keterampilan, atau pengalaman yang akhirnya mempengaruhi tingkat partisipasi angkatan kerja. Model linlog ini menunjukkan bahwa di awal rasio gender sangat mempengaruhi tingkat partisipasi angkatan kerja, nah atau TPAK. Namun lama-kelamaan tuh dampaknya berkurang. Hal ini sesuai dengan teori human capital. Ketika akses pendidikan dan peluang kerja itu semakin terbuka, partisipasi perempuan dalam dunia kerja meningkat pesat. Namun setelah titik tertentu ada faktor lain seperti diskriminasi, peran dalam keluarga, atau preferensi pekerjaan yang mulai menghambat pertumbuhan ini. Nah, teori ini tidak hanya melihat gender sebagai satu-satunya faktor, tetapi juga bagaimana investasi dalam pendidikan dan keterampilan mempengaruhi keterlibatan seseorang dalam dunia kerja. Nah, penjelasan untuk model pertama yaitu model linier. Di sini interceptnya itu 30,7445 koefisiennya. Jadi ini artinya adalah nilai intercept atau koefisien ini menunjukkan bahwa ketika rasio gender atau X bernilai 0, maka nilai prediksi tingkat partisipasi angkatan kerja adalah sebesar 30,74. Nah, koefisien X-nya itu 56,87939. Itu koefisien ini mengindikasikan bahwa setiap peningkatan rasio gender sebesar 1 unit akan meningkatkan TPAK sebesar 56,88 unit dengan asumsi variabel lain tetap konstan. Jadi koefisien yang positif menunjukkan hubungan searah, di mana peningkatan kesetaraan gender berkontribusi pada meningkatnya partisipasi angkatan kerja. Nah, di sini ada signifikansi variabel bebas atau nah, di sini probabilitas X-nya itu ada 0,0021, berarti kan itu kurang dari 0,05. Dengan nilai probabilitas yang lebih kecil dari 5% atau 0,05, dapat disimpulkan bahwa variabel rasio gender signifikan secara statistik dalam menjelaskan variasi TPAK. Jadi hal ini tuh menunjukkan bahwa perubahan dalam rasio gender memiliki pengaruh nyata terhadap tingkat partisipasi kerja. Nah, di sini
0,628442. Nah, artinya itu menunjukkan bahwa model dapat menjelaskan 62,84% variasi dalam TPAK dipengaruhi oleh rasio gender variabel X, sedangkan sisanya 37,16% dijelaskan oleh faktor lain yang tidak termasuk dalam model ini. Nah, yang selanjutnya ada F statistik. Itu probabilitas F statistiknya itu kan 0,002102. Ini artinya nilai probabilitas F statistik itu yang lebih kecil dari 0,05 mengindikasikan bahwa model secara keseluruhan signifikan. Artinya hubungan antara rasio gender dan TPAK itu terbukti ada secara statistik. Nah, yang selanjutnya itu ada model Laughlin ya, atau semi Lockyer. Di sini interceptnya yang koefisien yang C itu sekitar 3,665234. Nah, jadi jika rasio gender atau variabel X-nya itu sama dengan 0, maka nilai Lockyer diprediksi sebesar 3,665234. Nah, di sini koefisien X-nya itu kan 0,844498. Jadi, artinya adalah jika rasio gendernya naik 1 unit, maka TPAK atau variabel Y-nya akan meningkat sebesar 84,45%. Karena model ini menggunakan logaritma pada Y, log Y, maka X mempengaruhi Y dalam bentuk persentase perubahan. Jadi, setiap kenaikan rasio gender 1 unit, TPAK meningkat sebesar 84,45%. Nah, di sini probabilitas X-nya itu ada 0,0027. Jadi ini artinya kan ini kurang dari 5% ya. Jadi X signifikan pada tingkat 5%, artinya rasio gender berpengaruh signifikan terhadap TPAK. Nah, selanjutnya ada jadi kesimpulannya R squared ini 0,610756 itu modelnya menjelaskan 61,08% variasi dalam TPAK yang dipengaruhi oleh rasio gender X, dan F statistik atau probabilitas F statistik itu kan 0,002681. Jadi model secara keseluruhan signifikan. Berarti hubungan antara rasio gender dan TPAK itu memang signifikan ada gitu, memang ada. Dan yang selanjutnya ada model Linlog. Nah, di sini koefisiennya itu ada 83,75918. Nah, di sini jika log X sama dengan 0, variabel X-nya itu 1, maka TPAK diprediksi sebesar 83,75918 atau 83,76. Dan koefisien log X-nya itu kan 36,93663. Berarti jika rasio gender atau variabel X-nya itu naik 1%, maka TPAK atau variabel Y-nya akan naik sekitar 0,369 unit. Nah, karena model ini menggunakan logaritma ya, jadi maka X mempengaruhi Y dalam bentuk elastisitas. Nah, interpretasinya itu kenaikan X sebesar 1% akan meningkatkan TPAK sebesar 0,369 unit. Nah, jadi di sini tuh ada probabilitas log X itu sekitar 0,0020 atau kurang dari 5% ya. Jadi X itu signifikan pada tingkat 5%, yang berarti rasio gender memang berpengaruh terhadap TPAK secara statistik. Nah, di sini ada R squared-nya itu 0,630882. Nah, jadi di sini model itu ngejelasin kalau seandainya itu 63,09% variasi dalam TPAK yang dipengaruhi oleh rasio gender atau variabel X. Nah, terus di sini ada probabilitas F statistik itu sekitar 0,002031. Maaf. Jadi di sini tuh modelnya signifikan secara keseluruhan, yang berarti hubungan antara rasio gender dan TPAK itu secara statistik itu valid gitu. Nah, yang selanjutnya ada model double log. Jadi double log ini koefisien itu kan 4,45251,9. Nah, jika log X-nya itu 0, artinya variabel X itu 1 gitu ya, maka log Y itu diprediksi sebesar 4,45251,9 gitu. Nah, koefisiennya yang log X itu kan 0,548743. Nah, karena modelnya menggunakan variabel kedua variabel log Y dan log X itu maka koefisien X itu dapat diinterpretasikan sebagai elastisitas. Jadi
jika rasio gender naik 1%, maka TPAK akan meningkat sebesar 0,5487% karena koefisiennya positif. Berarti rasio gender dan TPAK memiliki hubungan positif. Terus yang selanjutnya di sini ada probabilitas log X, yaitu sebesar 0,0026 atau kurang dari 5% ya. Jadi rasio gender itu memang berpengaruh terhadap TPAK secara statistik gitu. Di sini R squared-nya itu ada 0,61388. Nah, jadi model ini tuh ngejelasin kalau seandainya 61,38% variasi dalam TPAK yang dipengaruhi oleh rasio gender atau variabel X gitu. Jadi TPAK tuh dipengaruhi sama rasio gender gitu. Dan di sini ada probabilitas F statistik ya. Jadi probabilitas F statistiknya itu 0,0025. Model ini tuh signifikan secara keseluruhan. Berarti hubungan antara rasio gender dan TPAK secara statistik itu valid. Nah, yang selanjutnya ada yang terakhir ini ada model kuadratik. Jadi model kuadratik ini koefisiennya itu kan minus 12,62786. Nah, ini tuh menunjukkan nilai awal TPAK saat X-nya itu masih 0. Tetapi dalam konteks ini kurang bermakna karena rasio gender tidak mungkin 0. Nah, di sini koefisien X-nya itu 191,1062. Jika X meningkat 1 unit, maka TPAK akan naik sebesar 191,1062 unit. Dengan catatan, efek ini masih bisa berubah karena ada variabel kuadratnya. Nah, koefisien X kuadrat sendiri itu sama dengan minus 103,1161. Nah, di sini tuh koefisiennya kan negatif, jadi menunjukkan adanya diminishing return atau pengaruh yang menurun. Jadi awalnya kenaikan rasio gender itu meningkatkan TPAK, tapi setelah mencapai titik tertentu, kenaikan X justru akan mengurangi TPAK gitu, karena udah mencapai titik tertentu. Nah, yang selanjutnya itu ada probabilitas X. Jadi probabilitas X-nya itu di sini ada 0,6. Jadi di sini probabilitas X-nya itu ada 0, nah, di sini probabilitas X-nya itu kan kurang dari 5%. Jadi rasio gender itu secara langsung mempengaruhi TPAK gitu. Dan di sini ada probabilitas X kuadrat itu lebih dari 0,05. Nah, X kuadrat ini nggak signifikan, artinya efek kuadratik dari rasio gender terhadap TPAK itu nggak terlalu kuat dalam model kuadratik. Nah, di sini ada R squared-nya ada 0,63187. Jadi model itu ngejelasin kalau 63,18% variasi dalam TPAK itu dipengaruhi oleh rasio gender atau variabel X. Nah, jadi di sini ada probabilitas F statistik, di sini ada 0,011143. Nah, di sini itu artinya model ini signifikan secara keseluruhan, yang berarti hubungan antara rasio gender dan TPAK secara statistik itu valid. Nah, gitu. Nah, kesimpulannya dari kelima metode tersebut, yang paling signifikan dengan teori human capital itu adalah model Linlock ya. Jadi teori human capital itu kan menjelaskan bahwa investasi dalam pendidikan dan keterampilan awalnya berdampak besar pada partisipasi kerja, tetapi efeknya itu semakin kurang. Nah, model Linlock ini itu mencerminkan pola, yaitu peningkatan rasio gender berdampak besar terhadap TPAK, tetapi seiring waktu dampaknya melandai karena udah mencapai titik tertentu gitu. Jadi dari hasil regresi, model Linlock memiliki probabilitas variabel bebas atau X-nya itu paling signifikan, yaitu 0,0020 atau kurang dari 5% lah. Nah, jadi rasio gender ini emang berpengaruh signifikan terhadap TPAK atau sesuai dengan teori human capital. Nah, secara ekonomi sendiri, kenaikan rasio gender itu tidak selalu berbanding lurus dengan peningkatan TPAK. Karena ada faktor lain seperti diskriminasi, preferensi pekerjaan, atau hambatan sosial. Jadi model Linlock ini menangkap fenomena yang lebih baik dibandingkan model linear yang biasa. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.